Madura, ketemu lagi bersama saya Sari Purati dan rekan saya Ila Sabila dalam program Lensa Sekolah Kita. Roadshow tim Lensa masih berkeliling di Kecamatan Larangan. Hari ini saya berada di SDN Montok 3. Kita melihat banyak sekali potensi di sekolah ini. Tentunya ditemani oleh Kepala SDN Montok 3 bersama pengurus K3S Kecamatan Larangan. Kita akan melihat secara dekat apa potensi dan prestasi yang dimiliki oleh sekolah ini. Jangan lupa untuk tonton program Lensa Sekolah Kita hanya di kanal YouTube Klik Madura dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Karena bagaimanapun komentar kalian berharga bagi kami. Dari SDN Montok 3, salam Lensa Sekolah Kita. Salam Lensa Sekolah Kita. SDN Montok 3. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly, and I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di program Lensa Sekolah Kita. Masih bersama saya Ila Sabila. Kali ini kita berada di SDN Montok 3, tepatnya di Kecamatan Larangan bersama Kepala Sekolah Bapak Sudianto. Kita pernah bertemu Bapak Sudianto di SDN Montok 2. Montok 2 ya. Dan kali ini Bapak menjadi PLT ya di SDN Montok 3. Kenapa saya tertarik untuk membuka opening di perpustakaan ya Pak ya? Karena saya melihat semangat siswa tadi untuk membaca, tapi fasilitasnya ya yang mungkin kurang memadai. Bisa kita lihat di sini tretan kerusakan yang perlu direnovasi ya Pak ya. Betul. Tapi kita masuk dulu ke perpustakaan untuk melihat apa saja koleksi yang ada di perpustakaan. Oke, baik Bapak, perpustakaan ya. Ya, inilah perpustakaan kita di mana nampaknya ini kurang layak untuk ditempati. Cuman karena semangatnya dari anak-anak didik kita itu untuk membaca, sehingga mau tidak mau tetap kita tempati. Tetap difungsikan sebagaimana mestinya ya Pak ya? Iya, betul. Cuma selain di perpustakaan pasti kita memanfaatkan ruang kelas ya? Iya, ruang kelas di pojok baca. Ada di sana pojok baca, sehingga anak-anak selain bawa bukunya dari sini karena kondisinya seperti ini, akhirnya cari buku kemudian dibawa di kelas masing-masing. Ini karena belum musim hujan ya Pak. Kalau musim penghujan ini gimana Bapak? Kalau ketika musim penghujan, udah lapuk banget ya? Iya. Kami tidak menyarankan ke sini, bahkan kami sudah menghalangi agar tidak ke dalam ruangan sini. Atau kalau memang terpaksa harus masuk ke ruangan sini, secepatnya keluar. Karena takut roboh. Takut ada insiden yang tidak diinginkan ya. Betul, dan itu mengkhawatirkan tentunya para guru juga. Tapi selain untuk fungsi perpustakaan, difungsikan sebagai apa Bapak? Di sini juga digunakan untuk tempat sholat. Kegiatan peribadatan ya? Iya, karena kita sebelum pulang itu melakukan sholat bersama, sholat duhur di sini. Jadi sebelum pulang, sholat duhur aja? Sholat duha juga? Enggak, sholat duhur. Jadi pembiasan keagamaan ya, di sholat duhur berjamaah. Jadi ternyata perpustakaan menjadi tempat literasi bagi siswa-siswi. Namun fasilitas atau gedungnya yang memadai juga menunjang ya Pak ya? Dan seharusnya memang mendapatkan bantuan, perhatian. Jadi perlu renovasi ya Pak ya? Iya, betul. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan. Jadi ini difungsikan secara maksimal kalau kemarau. Iya, kalau kemarau maksimalkan. Musim penghujan? Tidak. Ya, luar biasa Bapak, tapi
hanya kurang rapi saja ya. Iya, Kalau iya. ditata mungkin ini bisa Lebih dengan bagus, sesuai iya. koleksi bukunya ya. Iya, iya. Ada pendidikan kewarganegaraan, cerita dan buku-buku dan yang lainnya. Iya. Baik Tretan, kita ke kelas ya Pak ya mungkin Iya, ya untuk iya. melihat kelas digital dan pojok-pojok baca yang ada di Iya. setiap kelas. Iya. Ada ya Bapak? Ada. Bapak Sudianto, kalau tadi kita sudah ke perpustakaan ya, melihat kondisi di sana, dan saya tertarik nih Pak untuk membahas halaman sekolah ini ya. Cukup luas, untuk berapa siswa Bapak? Di sini ada 41. 41 ya, biasanya kondusif untuk memuat potensi siswa-siswa. Ini parkiran? Iya, parkiran. Parkiran ya, guru juga? Guru dan siswa. Ini halamannya luas sekali Tretan. Ini kelas 1? Kelas 1 ini. Kelas apa nih Pak? Manual ya? Iya, kelas manual. Assalamualaikum Ibu. Di sana ada ya, wali kelas 1. Kelas 1. Ini manual ya pembelajarannya Bu? Biasanya kalau kendala nih Pak siswa-siswi belajar di kelas tuh apa kalau untuk kelas 1? Ya, biasanya kendalanya ini kalau sulit untuk membacanya yang belum mengerti, yang belum tahu tentang hurufnya gitu. Tidak semuanya bisa membaca, ini masih ada kendalanya di situ. Kendalanya untuk membaca. Untuk membaca. Ya. Tapi upaya apa yang Ibu lakukan Ya, untuk itu siswa-siswa yang ada- belum tahu membaca? Ya, itu ada apa ya? Pojok. Tempat pojok baca itu bagaimana cara untuk mencari huruf-huruf dan bagaimana tentang Rangkai kata ya? Ya, rangkai kata yaitu kata, sudut kata dan hurufnya dan Boleh kata. diantar Bapak Iya, ya? Ya, monggo. Ini termasuk pembinaan ya Bu ya, Iya. terhadap anak kelas 1. Karena biasanya mereka masih senang bermain ya Pak ya. Bermain. Nah, Tapi ini oke. ini juga ada keterampilan yang di kelas 1 juga ada. Jadi seperti ini Tretan. Jadi ditempel ya Bu ya? Ya, ini ada huruf. Ada huruf juga. Ya. Nah, ini ada huruf. Terus ini ada suku kata. Suku kata. Ya, suku kata, ini huruf ada suku kata. Oke. Jadi biar anak-anak bisa merangkai ya Bu Iya, sendiri. dari huruf menjadi suku kata dulu, baru kita menjadi kata. Jadi kata. Ya. Nah, terus Budi nanti, gitu ya. jadi gambarnya Baca. seperti apa? Terus suruh cari. Oke, ini keterampilan siswa ya. Ya, transistor tapi sambil dibantu. Bapak Iya. luar biasa sekali Ibu Honaiza ya Iya, dengan iya, inovasinya. betul, betul, Tapi dampaknya nih Pak terhadap anak-anak biasanya, Bapak. Dampaknya alhamdulillah ketika ada pembelajaran semacam ini, anak yang semula tidak bisa membaca itu akhirnya bisa. Dengan perlahan alhamdulillah kebetulan Bu Honaiza agak laten. Oh, telaten ya agak Ibu telaten. ya. Sehingga saya memang memilih beliau untuk menjadi guru kelas 1. Kelas 1. Ya, karena Inovasi yang luar biasa Ibu ya, pojok edukasi. Jadi Tretan implementasi dari atau inovasi dari Ibu Honaiza terkait pembelajaran membaca juga sudah diupayakan ya yang terbaik untuk anak-anak. Tapi Ibu melihat fisik ya kelas tentu juga menunjang performa belajar siswa. Ini kita bisa lihat Tretan di sebelah bawah ya, di lantai ya. Iya. Di lantai ini sudah pecah ya Bu ya. Iya, sudah pecah. banyak yang kurang layak ini Kurang sebenarnya, layak, kurang betul. layak untuk digunakan Iya. kelas jadi sebenarnya ya. dibongkar. Bagaimana Iya. nanti anak-anak belajarnya Bu? Apa mereka sudah punya inisiasi untuk berhati-hati? Ya, seperti itu. Terus berhati-hati misalnya takut nanti anak-anak sedang bergurau. Ini keramiknya seperti ini, jadi harus hati-hati. Saya bilang Juga di seperti itu. sebelah Ya. sana Tretan jadi bukan cuma di tengah ya, Ya. tapi juga di Iya. pinggir-pinggir ini. Ya. Ini sudah bergelombang ini nampaknya. Tapi melihat semangat anak-anak, Ibu pasti membangkitkan giroh Ibu Iya. juga ya sebagai Tidak guru. jadi masalah. Oke. Ya. Dan menjadi harapan juga ke depannya ya mungkin Iya. nantinya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan ada bantuan. Iya betul, biar lebih Iya. layak ya Bu ya. Iya. Baik, terima kasih Ibu Honaiza. Kita ke ruang digital ya Pak ya. Iya, Ya. iya. Terima kasih Ibu. Iya. Pak Sudianto, kita Iya. melihat kondisi fisik sekolah dan juga jumlah siswa yang sangat sedikit ini ya. Mungkin bisa ada upaya dari Bapak nantinya ya. Iya, Kira-kira insya Allah. seperti apa Bapak? Kan ini lebih sedikit tentu lebih spesifik kita mengenal siswa-siswi. Iya, betul. Memang saya punya inisiatif ingin membuat sekolah ini menjadi nyaman dan aman, hangat juga untuk anak. Sehingga sekolah ini nantinya akan menjadikan rumah kedua untuk murid-murid Untuk di sini. murid-murid Iya, ya, apalagi itu. sekolah dasar. Itu merupakan upaya saya untuk ke sana.
Semoga Iya. segera terrealisasi ya Pak Amin, ya. amin, amin. Ini ke ruang digitalisasi Pak. Iya, itu di Sejak kelas kapan 6. ada pembelajaran digitalisasi di SDN Montok 3? Mulai tahun ajaran 2023-2024. Jadi baru ada. setahun, Iya, setahunan baru ya. setahun. Iya, baru setahunan. Dan itu dimulai dari kelas yang tinggi. Kelas yang tinggi ya? Kelas 456. 456. Iya, 456. Iya. Dan Berarti secara bergantian ya Pak secara penggunaannya? bergantian karena kepemilikan proyektor dan itu cuma satu di sini. Cuma satu, Iya. jadi bergantian, Bergantian. sesuai dengan mata pelajaran yang membutuhkan Iya, pembelajaran betul. digital. Iya. Ini ruang digital ya Pak? Iya, kelas 6 ini. Kelas Assalamualaikum Bapak. Hafid. Bapak Hafid, Iya. Bapak Hafid, wali kelas 6. kelas 6, pembelajaran digital ya Pak? Iya, digital. Oke, sejauh ini Pak, ini berapa siswa ini Pak? Ada 7. 7. Otomatis lebih spesifik ya kita mengenal siswa-siswi. Bagaimana nih Pak sejauh ini dampak pembelajaran digital terhadap siswa-siswi murid di sini? Yang jelas ini lebih baik daripada pembelajaran sebelumnya karena jelas siswa itu lebih tertarik bertentang dengan alat-alat atau digital ini. Hingga kegiatan belajar ini lebih hidup. Lebih hidup ya, Ya. daripada kalau kita monoton ke buku. Bukan buku-buku. Respon wali murid terhadap adanya pembelajaran digital pada Otomatis siswa-siswi. juga sama. Karena itu minat belajar siswa putranya itu lebih meningkat. Lebih meningkat. Ya. Dan apa Pak upaya sekolah untuk membangkitkan semangat anak-anak dalam pengetahuan atau memahami pembelajaran digital? Nah, dalam hal ini otomatis termasuk kendala ini sebenarnya. Kendala. Iya, termasuk dalam kendala. Yang pertama terkait dengan internetnya IT. Kalau Oh, ini berlanjut sampai kelas 1 sampai kelas 6 semuanya, otomatis kelas yang paling ujung itu tidak terjangkau. Terjangkau sinyal, wifi-nya. Sinyalnya, wifi-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, otomatis juga dari listriknya. Listrik ya. Yang kadang-kadang dari sini sering padam. Itu yang mengganggu juga kegiatannya. Sejauh ini Pak, berarti apa harapan Bapak ke depannya terhadap pembelajaran digital? Karena kita sudah mendapatkan bantuan Chromebook ya Pak ya? Iya, Ini, alhamdulillah. tapi memang harus bergantian. Iya, bergantian karena terbatas ini, keterbatasan sarana yang kita miliki. Iya. Tapi apa harapan Bapak ke depannya? Mudah-mudahan ke depannya di SD ini ada penambahan sarana dan prasarana untuk keberlangsungan SD ini sehingga SD ini terlihat nyaman dan aman. Aman. Sehingga SD ini menjadi rumah kedua bagi murid-murid kita. Tapi Bapak, kolaborasi antara pembelajaran digital dengan literasi tentu harus berjalan ya, beriringan. Iya, iya. Tadi saya lihat perpustakaan ya kurang memadai, dimaksimalkan di pojok baca. Di pojok baca. Pojok baca. Siap. Boleh Pak diantar Iya. ke sana Bapak. Ya, Tretan, berarti pemanfaatan atau pemaksimalan dari penguatan literasi di SDN Montok 3 dilakukan di pojok baca. Pojok baca, iya. Baca siswa-siswi. Adakah pembiasaan Pak biasanya? Ya, yang ini yang jelas pojok baca ini dilaksanakan 10 atau 15 menit sebelum jam pelajaran dimulai. Pembiasaan yang kedua berdoa sebelum pelajaran Dimulai. dimulai. Ya. Dengan harapannya apa? Dengan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, siswa itu diberi ketenangan pikiran, dimudahkan dalam menerima materi yang akan dipelajari. Bagaimanapun guru tugasnya mendidik ya Pak Iya, ya. iya, Jadi iya. apapun yang terbaik selalu diupayakan. Terutama Untuk dalam pembentukan karakter. pembentukan karakter Iya. penting karena masih sekolah dasar ya Pak ya. Iya. Bapak, kalau untuk buku favorit siswa-siswi di sini di kelas 4 khususnya. Nah, buku favoritnya otomatis yang sementara ini karena masih awal kan ada kaitannya dulu dengan kegiatan materi pembelajaran. Iya. Ya, itu yang terkait dengan materi kegiatan pembelajaran yang mendukung belajar di kelas. Selebihnya ya Diksi ya. perpustakaan. Oke, baik Tretan. Selain pembelajaran digital yang diterapkan di Iya. sini, juga peningkatan literasi di pojok baca. Iya. Baik, terima kasih Pak Hafid dan Pak Sudianto. Kita Iya. sudah diajak berkunjung di SDN Montok 3. Sebelumnya saya alihkan kepada rekan saya Sari Perwati untuk sesi podcast. Nanti Bapak bisa menyampaikan Iya. apa program dan harapan Bapak ke depannya. Terima Iya. kasih Pak Sudianto Iya, dan sama-sama. Pak Hafid. Ya, sama. Ila Sabila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Tretan Klik Madura Roadshow tim Lensa sekolah kita masih berjalan dari satu sekolah ke sekolah lainnya, tentunya masih di Kecamatan Larangan. Dan saat ini saya berada di SDN Montok 3. Terima kasih untuk rekan saya Ila Sabila yang sudah mengenalkan bagaimana kondisi SDN Montok 3 ini bersama Kepala Sekolah Bapak Sudianto. Selamat pagi Pak Sudianto. Ya, selamat pagi. Dan saat ini Tretan Klik Madura, Pak Sudianto tidak sendiri. Biasanya kita hanya podcast berdua dengan sang leader, tapi hari ini saya bersama juga oleh guru, ditemani oleh guru senior di sekolah ini, Bapak siapa namanya? Abdul Hafid. Bapak Abdul Hafid. Bapak Hafid, saya panggilnya Pak Hafid ya. Ya. Terima kasih sudah menemani tim Lensa sekolah kita, Bapak Hafid ya. Baik, sebelum kita ngobrol dengan Bapak Hafid, kita ngobrol dengan Pak Sudianto. Pak Sudianto, pertemuan kita yang kedua ya. Iya, alhamdulillah. Sebelumnya kita ketemu di SD Montok 2. Montok 2. Rupanya Pak Sudianto ini memegang dua peranan sekaligus sebagai Kepala SDN Montok 2 dan PLT di sini ya. Iya. Sebagai PLT PLT SDN Montok 3. Tentunya memegang jabatan dua sekaligus itu sangat berat sekali. Iya, Satu sekolah saja harus menggerakkan dengan luar biasa. Ini dengan dua sekolah sekaligus. Pak Sudianto, sejauh ini dengan mengambil dua peran sekaligus di SDN Montok 3 dan Montok 2, tentu ini menjadi tantangan. Apa yang Pak Sudianto hadapi di sekolah ini tentu berbeda dengan apa yang dihadapi di sekolah Montok 2. Ya. Boleh disampaikan pada Tretan Klik Madura, apa tantangan yang Bapak hadapi di sekolah ini? Ya. Terima kasih. Pertama saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya di SDN Montok 3 ini karena nantinya akan mengeksplor segala kegiatan yang ada di SDN Montok 2 ini. Dan ini merupakan adalah motivasi dan edukasi kepada kita bagaimana kita ke depan. Kemudian yang menjadi tantangan dan bagi saya memegang dua sekolah ini, dua lembaga ini, saya punya prinsip bahwa di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Betul. Jadi kita tetap membagi waktu bagaimana SDN Montok 2 dan Montok 3 bisa berjalan seiring sesuai dengan yang telah digariskan oleh pemerintah. Itu yang saya lakukan. Untuk pembelajaran sendiri Pak di SDN Montok 3 ini apa sudah digitalisasi? Tadi kita sudah lihat bahwa sudah berlangsung digitalisasi. Apakah ada kendala-kendala untuk pembelajaran di sini? Alhamdulillah untuk SDN Montok 3 sudah melakukan digitalisasi terutama di kelas atas, di kelas tinggi 4, 5, dan 6. Untuk kelas 1, 2, 3 masih manual karena keterbatasan sarana dan prasarana itu. Iya. Kemudian yang menjadi kendala itu adalah jaringan wifi yang ada di SDN ini. Oh, sehingga kalau dilaksanakan secara bersamaan tentu itu yang pertama adalah tidak kemampuan dari jaringan wifi. Kemudian yang kedua yaitu kepemilikan proyektor itu yang karena tidak memadai ya. Yang tidak memadai karena hanya memiliki satu. Iya. Baik Pak Sudianto. Pak Sudianto, kalau saya melihat bahwa rasanya sekolah ini perlu mendapatkan perhatian khusus ya, karena selain jumlah siswa yang tidak sampai 50, juga beberapa bangunan sekolah juga tidak representatif untuk siswa. Sejauh ini apa yang sudah Bapak lakukan untuk berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan? Kami sudah berupaya melakukan usulan-usulan bagaimana SDN ini mendapatkan bantuan-bantuan yang berkenaan dengan sarana dan prasarana. Namun sampai saat ini masih belum. Mungkin dengan adanya lensa sekolah kita ini mungkin artinya bisa melihat secara langsung ya, karena beberapa lokal sangat tidak layak. Dan juga ruangan perpustakaan kalau bisa diperhatikan Tretan, tidak hanya padahal ruangan perpustakaan itu dijadikan sebagai pusat literasi yang mana mendukung utamanya prestasi sekolah ini, tapi tidak representatif sekali karena banyak atapnya yang sudah bolong dan itu sangat membahayakan bagi siswa. Pak Sudianto sudah melakukan berbagai upaya dengan Dinas Pendidikan, tapi sampai saat ini belum ada hasil. Baik Pak Sudianto, ketika melihat jumlah, kita bicara jumlah siswa, jumlah siswa yang yang terus berkurang dari tahun ke tahun, apa yang Bapak Sudianto lakukan? Terobosan apa yang Bapak lakukan sehingga nanti bisa menjaring kepercayaan masyarakat pada sekolah ini? Ya, pertama saya melakukan pembiasaan-pembiasaan yang ada di sekolah ini. Yang pertama yaitu ketika jam masuk sekolah kita mengaji bersama, berselawat dan berdoa bersama. Kemudian yang kedua, saya berkeinginan bahwa saya ingin mempercantik sekolah ini sehingga sekolah ini menjadi sekolah yang nyaman dan hangat sehingga
bisa dijadikan rumah kedua bagi Iya. murid-murid Pelan-pelan yang ya, ada di saya sini. Iya, lihat pelan-pelan. memang Iya. bagus beberapa di ruangan kelas ada dekoratif sekali ya. Iya, iya. Memang kami punya inisiatif bagi-bagi ya teman-teman guru yang memiliki sertifikasi itu menyisihkan sebagian. Ini sebagai bentuk kepemilikan Iya, betul, pada betul. sekolah. Bapak, kalau kita bicara prestasi, salah satu yang menjual sekolah mendapatkan dukungan dari masyarakat, tentu kita bicara soal prestasi. Iya, iya. Prestasi di sekolah ini sejauh ini sampai kemana prestasinya? Alhamdulillah kalau di bidang akademik masih belum. Namun di bidang non akademik itu pernah juara 1 futsal, juara 1 puisi, dan barusan ada lomba bahasa Madura itu masuk nomor 3 Juara 3 ya? di kecamatan. Luar Ya, biasa. Alhamdulillah. Artinya masih walaupun Masih ada. sedikit jumlah siswanya tapi terus bersemangat ya Alhamdulillah. untuk bisa menebarkan prestasi di Iya. Kecamatan Larangan. Baik Pak Sudianto, terima kasih. Kita akan beralih pada Pak Hafid. Pak Hafid sebagai guru senior di sekolah ini, tentu Pak Hafid tahu betul bagaimana sejarah sekolah ini, bagaimana sekolah ini yang dulunya begitu banyak mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Sejauh ini, sejauh Pak Hafid kenal, apa yang harus diperbaiki dari sekolah ini sehingga nantinya ke depan sekolah ini bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat pada sekolah ini? Baik, terima kasih. Yang pertama otomatis optimalisasi dalam kegiatan belajar mengajar. Iya, Itu betul. yang pertama. Yang kedua, upaya yang dilakukan oleh segenap guru SD Montok 3 untuk menciptakan prestasi siswa baik di lomba tingkat kecamatan ataupun di tingkat kabupaten. Hal itu yang paling tidak menjadi daya tarik bagi masyarakat sekitar untuk memasukkan sekolahnya ke sekolah ini. Iya, dengan jumlah siswa yang tidak sampai 50 Pak Hafid. Iya. Apa tantangan Pak Hafid yang Pak Hafid hadapi? Bersama seluruh Dewan Guru tentunya. Ini kan untuk memunculkan prestasi, tentu dengan jumlah yang siswa yang sedikit, ini pasti banyak sekali tantangannya. Baik, tantangannya otomatis terkait juga seperti apa yang sudah disampaikan tadi, sarana prasarananya juga harus lebih dilengkapi. Iya, Sehingga betul. ada optimalisasi kegiatan belajar siswa. Sehingga otomatis nanti terkait juga dengan istilahnya prestasi. Kalau prestasi meningkat, otomatis masyarakat sekitar akan tertarik untuk memasukkan sekolahnya ke Prestasi SD. yang paling membanggakan di sekolah ini pada zamannya dulu apa Pak Hafid? Pernah masuk, sebenarnya zamannya dulu SDN ini sudah masuk tingkat kabupaten. Oh, pernah masuk di tingkat kabupaten ya? Provinsi pun pernah masuk 2 kali kalau tidak salah sepengetahuan saya itu 2 kali. Dan ini yang berupaya dilakukan ya, Ya. dengan salah satunya di sini sudah digitalisasi sudah Digitalisasi. digerakkan. Kira-kira bagaimana respon masyarakat Pak Hafid dengan adanya program digitalisasi di sekolah ini? Ya, otomatis masyarakat juga tertarik. Kenapa? Siswanya atau putra-putrinya lebih bersemangat dalam kegiatan belajar mengajar dengan era digitalisasi ini. Kenapa? Sumber kegiatan belajar tidak otomatis pada buku saja, Ya, bisa betul, melalui internet dan sebagainya, itu kita diperoleh melalui era digitalisasi ini. Iya, Pak Hafid yang terakhir nih, Iya. Pak Hafid sebagai guru senior di sini tentu tahu betul bagaimana kondisi sekolah ini. Apa catatan Pak Hafid bagi sekolah ini sehingga sekolah ini SDN Montok 3 ini kembali bersinar lagi? Ya, terima kasih. Sebenarnya tipe pertama yaitu istilah jam masuk jam pulang. Kalau kami Disiplin ya? Disiplin Oke. waktu. Baik dari rekan-rekan guru maupun dari siswa. Dan ini sudah dilaksanakan Iya. setiap hari Senin. Bahkan ada pintu pagar itu ditutup bagi yang terlambat. Wah, Ya, luar ini biasa. dilaksanakan langkah-langkah. Upaya itu Ya, sudah upaya dilakukan itu, ya? ya. Oke. Sehingga harapannya nanti SD ini siswanya lebih banyak lagi. Baik, yang selain disiplin apa lagi? Program-programnya mungkin ya? Kegiatan-kegiatan pembiasaan seperti yang disampaikan tadi, seperti mengaji di situ, berdoa Sebagai nilai tawarnya? iya, Iya. nilai tambahnya anak. Dan pramuka juga ya? Ya, pramuka Dilengkapi juga. dengan pramuka. Baik, terima kasih Pak Hafid. lagi, Ya, apa lagi? Itu kita punya program setiap hari Jumat itu kita berolahraga Iya, dan bersedekah. olahraga dan sedekah ya? Oh, Sedekahnya itu diambilkan dari seluruh instansi murid murid dan guru? yang ada di sini, dan dana yang dikumpulkan itu nanti diberikan kepada yang Yang tidak mampu ya? tidak mampu.
Dari murid sendiri juga? Iya, di murid ada. Oh iya, luar biasa. Jadi masyarakat juga bisa melihat ya, Iya, bagaimana keterlibatan sekolah memperhatikan siswa-siswa yang tidak mampu. Iya. Baik, Tretan Klik Madura, tentunya potret pendidikan di Kabupaten Pamekasan, khususnya di SDN Montok 3, ini juga menjadi catatan bagi seluruh masyarakat di Pamekasan, bahwa berbagai upaya dilakukan oleh Dewan Guru maupun kepala sekolah maupun warga masyarakat untuk bagaimana mengembalikan citra baik sekolah ini sehingga nantinya mampu meningkatkan kemajuan pendidikan di Kabupaten Pamekasan, khususnya di Kecamatan Larangan. Terima kasih sudah menonton program Lensa Sekolah Kita. Program ini terlaksana atas kerjasama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan bekerja sama dengan Klik Madura, portal informasi terlengkap seputar Madura. Baik, saya Sariwati undur diri bersama Pak Sudianto dan Pak Hafid. Kita bisa salam Lensa Sekolah Kita? Bisa. Dari SDN Montok 3. Salam Lensa Sekolah Kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diponegoro. Karya Khairil Anwar. Di masa pembangunan ini, Tuhan hidup kembali. Dan bara kagum menjadi api. Di depan sekali Tuhan menanti. Tak gentar lawan banyaknya 100 kali. Pedang di kanan, keris di kiri. Berselempang semangat yang tidak bisa mati. Maju! Ini barisan tak bergendang berpelalu. Kepercayaan tanda merjerbu. Sekali berarti sudah itu mati. Maju! Bagimu negeri menyediakan api. Punah di atas menghamba. Binasa di atas ditindas. Sesungguhnya jalan ajal